Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sudah menonton video saya Atuso. Kali ini saya akan membahas metode kakeibo ala orang-orang Jepang. Ada yang belum tahu? Metode kakeibo adalah cara menabung ala orang Jepang yang bertujuan untuk mengontrol seluruh pengeluaran seminimal mungkin. Pasti sudah pada tahu dong kalau orang Jepang itu dikenal sebagai orang yang pekerja keras dan ulet. Dan gaya hidup yang mereka jalani adalah hidup hemat dan tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak menjadi sebuah keperluan. Nah, metode kakeibo ini bisa sekali menjadi contoh untuk kalian yang ingin mencoba menabung ala orang Jepang. Jadi, orang-orang Jepang itu kalau masuk awal bulan, mereka akan mencatat seluruh kebutuhan hari-harian yang akan mereka gunakan selama 1 bulan ke depan. Sehingga mereka akan memiliki catatan keuangan yang nantinya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dalam prakteknya, masyarakat Jepang akan membagi keperluan ke dalam 4 kategori. Di antaranya yang pertama, kebutuhan. Mereka akan menyisihkan uang-uang itu untuk hal-hal yang diperlukan seperti biaya sekolah, makan, transportasi, dan juga kesehatan, termasuk cicilan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, untuk kebutuhan opsional. Kebutuhan ini seperti belanja dan juga makan di luar. Kemudian yang ketiga, mereka akan membagi gaji mereka untuk kebutuhan hiburan seperti tamasya, internet, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, mereka akan menyisihkan gajinya untuk keperluan yang tidak terduga seperti renovasi rumah, servis motor, atau kendaraan. Nantinya mereka juga akan mengadakan evaluasi setiap minggu. Apakah uang tersebut sudah digunakan sesuai pos-pos yang direncanakan sebelumnya. Mereka juga akan menyimpan struk-struk belanja untuk mendukung metode kakeibo ini. Selain menggunakan metode kakeibo, kalian juga bisa menggunakan sistem menabung 50, 20, dan 30. Dalam pembagiannya, 50% untuk kebutuhan sehari-hari termasuk cicilan. Kemudian yang 20% untuk tabungan dan juga investasi. Kemudian yang 30% untuk memenuhi gaya hidup seperti belanja, makan di luar, dan juga nonton. Menerapkan teori menabung dari mana saja, asal kita konsisten dalam menabung, pasti target berapapun akan tercapai. Kembali lagi ke metode kakeibo. Dengan menerapkan metode kakeibo, kita bisa menghemat sampai 35% dari uang yang kita punya loh. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui 4 kategori yang dilakukan ala ibu-ibu di Jepang. Kemudian saya akan membagikan tips bagaimana cara kalian melakukan metode kakeibo ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, kalian bisa menggunakan buku catatan. Jadi kalian bisa menulis apa-apa saja yang kalian perlukan dalam kebutuhan melakukan metode kakeibo ini. Menurut penelitian, bahwa kita bisa lebih menghafal informasi jika kita benar-benar menuliskannya daripada mengetikkannya di layar. Yang kedua, tulis rencana pendapatan bulanan. Mulailah dengan menulis semua sumber pendapatan dalam sebulan. Buat 4 kolom yang menggambarkan minggu-minggu dalam sebulan. Di awal bulan, tulis pendapatan yang yakin kita akan didapat. Misalnya gaji bulanan, menggunakan pulpen bertinta merah. Kemudian catatlah penghasilan tambahan apapun yang kita dapatkan setelah gaji bulan. Yang ketiga, tulis rencana menabung bulanan. Kalian bisa menggambarkan tabel lain di kertas lain untuk membuat rencana menabung bulanan. Yang keempat, kalian bisa tulis rencana pengeluaran bulanan seperti sewa rumah, tagihan listrik, tagihan telepon, atau tagihan internet, dan lain-lain. Yang kelima, tuliskan rencana pengeluaran yang tersisa. Yang terakhir, kalian analisa catatan-catatan yang kalian buat tadi. Sekian sedikit ilmu dari saya tentang teknik ala ibu-ibu Jepang ini dan juga teknik membagi keuangan 50, 20, dan 30. Jadi dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari saya kembalikan lagi ke kalian semua. Jika kita rajin menabung dan konsisten menabung, pasti akan tercapai dalam target menabung itu. Mau 100 juta, 200 juta, 300 juta, kalau kita tidak disiplin dan juga konsisten dalam menabung, pasti tidak akan tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.